Perbuatannya tidak lain tidak bukan adalah akibat adanya sebuah tekanan dari atasan. Psikolog forensik Reza Indragiri Amriel menilai, jiwa korsa yang dimiliki oleh mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam, Ferdy Sambo dan Richard Eliezer atau Baradae sebagai anggota Polri menyimpang. Hal itu disampaikan Reza saat dihadirkan tim penasihat hukum Baradae sebagai ahli meringankan dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Senin, 26 Desember 2022. Kesimpulan itu disampaikan Reza ketika Ketua Tim Penasihat Hukum Richard Roni Talapesi memintanya untuk menjelaskan situasi yang dialami Baradae ketika diperintahkan Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir J. Klien saya dideskripsikan berada di bawah pengaruh atau tekanan Ferdy Sambo. Bagaimana ahli menjelaskan situasi dalam tekanan tersebut? Tanya Roni dalam persidangan di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan. Seorang Richard Eliezer, bagaimana ahli psikologi forensik menilai keterangan yang disampaikan sebelumnya kaitannya dengan mikro? Atas pertanyaan itu, Reza Indragiri lantas menyatakan bahwa ia tidak mengetahui apakah saat ini keduanya masih berstatus sebagai anggota Polri atau tidak. Namun, yang ingin ia tekankan adalah perilaku jahat yang dilakukan oleh seseorang berhubungan dengan 3 dimensi yaitu dimensi makro, mikro dan meso. Reza pun menjelaskan bahwa dimensi makro berkaitan dengan lingkungan sosial, organisasi, perusahaan atau kelompok tempat bernaungnya individu tersebut. Sementara, dimensi mikro berhubungan dengan sisi kepribadian spesifik yang ada pada diri individu yang bersangkutan. Kemudian untuk dimensi meso berkaitan dengan interaksi antara satu individu dengan individu yang lain. Mendengar penjelasan tersebut, Roni lantas meminta ahli untuk menjelaskan lebih spesifik perihal situasi tekanan yang dialami oleh Baradae. Resiko apakah gerangan? Konsekuensi apakah sesungguhnya yang akan dialami oleh orang tersebut sekiranya dia menentang, melawan atau menghindari tekanan tersebut? Reza pun menjelaskan bahwa dimensi makro yang dialami oleh Richard Eliezer dan Ferdy Sambo berhubungan dengan status keduanya yang merupakan bagian dari institusi Polri. Dalam organisasi kepolisian ada instrumen yang sangat vital, penting dan krusial yang harus dimiliki personel yaitu jiwa korsa, papar Reza. Jiwa korsa adalah sumber stamina, energi, sumber eksistensi bagi setiap insan kepolisian, ucapnya melanjutkan, menurut Reza, jiwa korsa dimanifestasikan dalam perilaku setia kawan. Cara berpikir yang sama, ketaatan, kepatuhan, ketundukan dan keseragaman. Itulah jiwa korsa yang harus dimiliki insan kepolisian, papar dia. Namun, lanjut Reza, berdasarkan studi yang berkembang, ada jiwa korsa yang muncul dalam bentuk yang menyimpang. Menurut dia, bentuk penyimpangan jiwa korsa ialah menutup-nutupi penyimpangan sejawat, atau tidak memberi koreksi kepada siapapun yang sudah memberi perintah. Itu contoh jiwa korsa yang menyimpang, ketika kita menyoroti Richard atau Sambo. Kita tidak bisa abai terhadap jiwa korsa ini, termasuk dengan jiwa korsa yang menyimpang yang mereka lakukan, kata Reza. Saya tadi mengatakan jiwa korsa merupakan sumber stamina yang mutlak harus dimiliki insan kepolisian, ucapnya melanjutkan. Terkait kasus ini, Richard Eliezer didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Dalam dakwaan disebutkan, Richard menembak Brigadir J atas perintah Sambo yang kala itu masih menjabat sebagai mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam, Polri. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi lantaran adanya cerita sepihak dari istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang pada 7 Juli 2022. Atas informasi itu, Sambo kemudian marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard, Ricky, dan Kuat di rumah dinasnya di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022.